Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman. Di sini kita mau cerita-cerita nih soal kenapa gitu tadi kita openingnya Ardan gitu. Karena kita ini habis melakukan minggu-minggu kemarin tuh observasi ke Ardan Radio. Nah, sebelum kita cerita dan ngebahas tentang Ardan Radio, mending kita kenalan dulu nih sama Kang Teteh yang ada di sini. Ya, kenalin, aku Nazwan. Halo. Halo, perkenalkan aku Sarah Musim Manif, bisa dipanggil Sarah. Aku Ilham, halo. Halo, aku Tasya. Aku Devita. Ya, Lanjut. cukup sekian mungkin perkenalannya ya, semoga pada kenal. Dan saya yakin sih udah pada kenal ya. Kita tuh jadi mau cerita aja nih sedikit ya. Jadi kita tuh minggu kemarin tuh observasi nih ke Ardan Radio yang ada di Jalan Cipaganti. Kita kesana tuh hari Rabu kita kesana. Terus kita udah janjian lah sama si Ardanya, sama kontak-kontak. Kita udah tuh sampai nih, disuruh duduk datang si tetehnya datang. Terus bilang gini, nanti kalian sama Kak Dimas ya, tungguin ya. Tasya langsung deg-degan. Sok Sekali. kaget. Soalnya Tasya ini ngefans sekali sama Kak Dimas ya. Buat kalian yang belum tahu Kak Dimas itu siapa? Kak Dimas itu suaminya Suaminya Teresa. Suaminya Teresa. Ya, kalian pasti suka lihat lah di YouTube-nya Julna Risa. Kalau nggak tahu orangnya mana, yang ini. Oke, selain suaminya, dia juga adalah announcer di Ardan. Terus berpengaruh juga ya di Ardannya. Jadi suatu kehormatan banget kita bisa ngobrol langsung nih sama bukan pemilik apa ya, kayak Orang pentingnya di sana lah. lah gitu. Jadi Ngaruh. Ya, yang ngaruh lah. oke, gitu deh. Nah, lagi nih. Terus kita ngomongin Ardan nih. Gimana sih Ardan tuh apa sih? Yang pastinya kan radio udah pada tahu, tapi apa sih dan gimana gitu sejarah terbentuknya Ardan Radio ini? Oke. Jadi Ardan Radio itu udah ada sekitar 40 tahunan. Dan itu tuh 40 tahunan tuh sebelum adanya frekuensi FM-nya itu. udah selesai. Nah, kalau frekuensi FM-nya itu udah ada semenjak dari 32 tahun yang lalu. Nah, tadi tuh yang dijelasin Tasya juga 40 tahun yang lalu itu tepatnya pada tanggal 30 April. Lalu Sama umur kita juga mungkin lebih tua umur Ardan. banget ya. Ya, Banget ya. tahu lah. Kita mah kelahiran Tapi 93. Ardan tuh emang awalnya tuh namanya Ardan kah atau ada nama lain? Bukan Apa tuh? Bukan dong. Nama awal Ardan tuh Bongkeng Radio. Kenapa tuh? Kenapa Kenapa sih? bongkeng? Kenapa Jelasin bongkeng? dong, Kang. Karena dulunya itu berada di Jalan Bongkeng. Gitu guys. Kenapa milih di jalan itu? Gak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Gak tahu. Itu gue pengen dari situ. Tapi sekarang tuh kalau nggak salah Ardan udah pindah ya. Iya. Pindah Nah, di tempatnya Jalan Jalan Cipaganti Cipaganti. nomor 159 Ya. Pasteur. Benar. Pasteur. Ya, Pasteur. Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Iya. Jadi kalau kalian yang mau main ke Ardan boleh Ada di ikuti situ. alamat yang tadi. Nah, Ardan tuh apa sih maksudnya? Artinya tuh Ardan. Kayak gimana sih? Sebenarnya singkatan ya. Ardan itu singkatan dari Arifin dan Daniel. Jadi Siapa Ardan. sih? Siapa sih dia itu? Siapa? Siapa mereka? Kang Teh? Bisa disebut owner lah. Oh, nah. CEO atau owner. Ya, yang Founder. bikinnya founder Founder. lah gitu.
Betul. Nah, mungkin kita juga mau bikin Kang Najwan, Boleh. Siapa? Apaan tuh? Ilham Najwan, Jadi Irna, Irna Itu masih lucu sih. udah keluar. Ilwan. 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 Iya. Oh Ya itu. iya, ngomongin Ardan tuh frekuensinya berapa sih? 105,9 ya sekarang. Ya. Awalnya tuh 105,8, lalu naik menjadi 105,9. Kenapa Kenapa dinaikin? bisa naik tuh? Jadi waktu itu tuh ada apa namanya? Jadi seluruh radio iya, di seluruh Indonesia radio, tuh benar. harus naik satu Satu. gitulah. Nah, kebetulan pas banget si Ardan ini teh si nomor rumahnya tuh nomor kantornya tuh sesuai sama 159 juga frekuensi yang alamatnya. sekarang. Iya, benar. Fakta unik ya, for your information. Hai. Memang 159 dengan frekuensi 105,9. Betul. Oh iya, aku mau nanya nih, kenapa sih Ardan tuh sangat disukai kaula muda? Kenapa? Karena karena Ardan ini kan kita kenal dengan radionya anak muda lah. Iya. Mereka manggil teman-teman pendengarnya juga kaula muda gitu kan. Iya. Nah, jadi si Ardan ini tuh emang program-programnya tuh anak muda banget lah. Hiburannya ada, edukasinya ada. Jadi si anak muda teh cocok banget lah sama Ardan pokoknya. Gitu. Pokoknya buat kalian anak hits terutama yang ada di Bandung, Betul. Iya. nggak hits kalau nggak ngedengerin Ardan. Masuk. Masuk. Nah, Ardan ini ada berapa program sih? Ada banyak sebenarnya. Banyak, kurang lebih mungkin ada 30 ya. Terus Bagus. berlangsungnya itu bisa sampai 24 jam non-stop. Wow. Keren. Ngeri. Stop. Terus Ardan tuh jangkauannya udah enggak, ya emang pusatnya tuh ada di Bandung ya, Ya. cuman jangkauannya itu udah bisa diakses di seluruh Indonesia. Kenapa bisa gitu? Kenapa coba? Karena dengan seiring berkembangnya zaman ya, jadi Ardan juga nggak hanya ada di radio doang. Tuh. Jadi Ardan tuh sekarang punya platform digital seperti webnya dia punya, Instagramnya dia punya, TikTok dia punya, dan juga buat di luar dari Bandung itu kita bisa dengar live streamingnya bisa dari Spotify, Noise, terus apa lagi ya? Jadi websitenya juga bisa. Websitenya, ya. Ya, jadi orang-orang yang emang gak di Bandung nih, misalnya frekuensinya gak nyampe, atau yang mahasiswa nih yang orang Indonesia tapi lagi di luar, lagi kuliah di luar, terus kangen pengen ngedengerin Ardan, bisa tuh dengerin langsung dari websitenya Ardan. Ngomong-ngomong soal Ardan, gak jauh sama announcernya atau penyiarnya. Di Ardan ada berapa sih? Ada berapa penyiar? Ada 12 kalau 12 sampai nggak salah. 13 orang. Iya, ada 12 orang. Dan salah satunya itu yang kita ngobrol waktu itu, Kadima. Ya. Tapi kan Ardan tuh radio terkenal gitu ya. Hmm. Kenapa di si penyiarnya tuh adakah seleksi khusus kah untuk si penyiar Ardan sendiri? Ada sih. Jadi Makanya Ardan bisa hebat. ya, nah si dari 12 penyiar ini teh, penyiar Ardan tuh emang top banget kan yang kita kenal, banyak yang dikenal lah udah jadi orang besar. Nah itu tuh kebanyakan yang kemarin diceritain tuh katanya, jadi dari awal tuh emang masuk Ardan School, ada program yang namanya Ardan School. Jadi dibina emang biasanya dari SMA gitu, usia SMA dibina buat jadi penyiar segala macam. Jadi emang dididik dari dasarnya gitu. Nah, dan udah banyak nama-nama besar juga kayak Iya. Uus di sana. Uus juga pernah di Ardan. Uus apa? Uus Dahlia bukan? Is itu. Terus Arifik. Is Aropik. Aropik. Atau Abdul dong. Abdul Rafi. Iya, Beda itu atau kelasnya. Oh iya. atau Uus Payung Teduh. Is juga. Itu Is juga. Beda ya. Sekarang Uus berkecimpung di dunia apa tuh? Di dunia stand up. Stand up. Tapi ngisi podcast juga loh. Iya, betul. Iya. Ngisi podcast. Berarti pengalaman berharga yang dilakukan di Ardan nggak bakal kelupain dong. Betul. Soalnya Iya. masih satu ranah podcast dengan penyiar radio. Entertainment lah. Yo, Betul. Iya, betul. Dan ada nama besar lagi. Siapa sih?
Fitri Tropika juga yang biasa kita Tropika. Naslim. jangan Jangan ada. ya banyak lah orang-orang yang sering kita lihat di TV di YouTube itu tuh emang lulusan Ardan gitu lah Iya. dalam tanda kutip. Jadi emang keren-keren lah orang-orang Ardan ini tuh. Oh iya, Ardan tuh katanya ada grupnya. Bener nggak sih? Iya, kalau nggak salah Ardan tuh ada 3 grup. A B C. Ya, jadi Ardan ABC. sendiri itu ada mencakup B Radio ya. B Radio itu juga Ya. termasuk Ardan Group, Cakra Radio, terus apa lagi? Udah. Ardan sendiri. Ardan sendiri. Ardan kan segmentasinya Luas kepemudaan ya, Mm-mm. ya terkhusus luas sebenarnya, tapi khususnya pemuda. Pemuda. Anak Kalau muda. di radio tuh apa sih segmennya? Khusus perempuan Wanita, nih, iya. para Iya. kaum wanita. Dan kalau Cakra sendiri dangdut, Sukanya ilham. Sukanya ilham. Dangdut Melayu. Dangdut Betul, Melayu. dan lagu-lagu lain juga. Ya. Insert dangdut dong. Ya udah segitu dangdutnya segitu aja. Jangan banyak-banyak nanti Udah, mabok. udah. Buk sama dangdut. Lagi nih. Terus kita kan sebagai ini ya calon-calon teknolog pendidikan. Aduh, Berat Soalnya- yes. Berat, ada berat. tulisannya Teknologi. Teknologi teknologi pendidikan. pendidikan. Kelihatan nggak? Gak jauh-jauh dong Ini nggak dari kelihatan ya. yang namanya pendidikan. Ya. Di Ardan betul. sendiri tuh ada nggak sih konten-konten yang berbau pendidikan? Ada dong pastinya. Jadi Ardan tuh nggak cuman ngebahas tentang anak mudanya terus aja, tapi di Ardan tuh ada program yang namanya Hegar Mana dan Cipaganti. Nah di program ini tuh si Ardan menyisipkan informasi-informasi penting tentang ya mengedukasi orang-orang gitu, kayak misalnya nggak boleh main HP di jalan atau apa, Kang? Saya lupa. Kayak apa? Ada iklan layanan masyarakat Iya, betul. Ya. tentang kesehatan, sex Ya. education-nya juga ada gitu. Jadi Ada sex education tentang kesehatan mental gitu-gitu. ya. Jadi nggak cuma hiburan aja, ada edukasinya juga gitu yang bikin Program informasi tapi bisa mengedukasi. Betul sekali. keren. Lima. Keren. Fakta menarik Ardan katanya di setiap program-programnya tuh nama jalan benar nggak Betul, sih? betul, Iya. betul. Ada tadi yang udah disebutin sama Seperti yang Tasya. disebutin dengan Tasya tadi, Cipaganti, harga mana? Apa lagi? Banyak lain-lain. Riau. Nah, Oh iya, iya. Riau. Cicahem belum ada. Iya, belum ada. Gerlong juga belum ada. Gerlong Mana ya, belum Flex? ada. Padahal deket ya di Gerlong. Kita bikin lah boleh Lebih. Gerlong. Harus ada singkatannya tuh. Apa tuh? Iya, Gak usah mikir, takut gak lucu Oh lagi. iya, iya. Udah mau mikir. ngomongin Ardan pasti nggak apa ya, nggak jauh dari program yang namanya Nightmare Side. Kok dari dulu dari Aduh. dulu nggak dengerin Nightmare tuh? Mungkin dari kita kelas berapa ya Nightmare tuh udah? Kelas Pokoknya SD. udah lama sih. 7 tahun udah nggak dengerin. Iya. Intronya gimana intronya? Gimana sih? Gimana coba? Lupa aku. Jangan dengerin Ini sih. sendirian. Ya, Pokoknya sendirian guys. ya betul betul. Habis itu suara. Nah, Nah kata Nazwan tadi, dari umur 7 tahun dia udah ngedenger Nightmare Side nih. tuh. Jadi ternyata Nightmare Side itu udah ada dari zaman tahun 90-an. Gila Wow. gak tuh? Wah, berarti Ceritanya ada nggak ini yang habis-habis ya. Lama kreatif sekali. Kreatif banget. Tapi- Nah kenapa sih ceritanya tuh nggak habis-habis? Ya. Nah, Kenapa tuh? Apa tuh? Kenapa? Karena Ardan sendiri tuh selalu menampung aspirasi dari para penggemar. cerita-cerita ditangkung sama. Wow. Ini nggak habis-habis tuh dari tahun berapa coba? Mungkin kalian ada cerita Iya, horor? iya. Enggak, kita belum ada. Tasya mau cerita Apa? Apa? cerita horor gitu. Oh, enggak sih. Jangan. Bakal Nanti ada di next nanti episode. episode kedua ya. Tunggu aja. Tunggu aja. Udah kayaknya udah puas deh ngomongin Ardan. Kita ke pengalaman kita guys. Sebelum itu Kang Najon, bener. Mungkin teman-teman ada yang penasaran terus pengen ngelamar di Ardan. Oh iya, strukturnya organisasi Organisasi gimana sih? Pengen ngelamar di posisi Sampai kiper, lupa. misalnya pengen ngelamar di posisi kiper, kan nggak bisa. Back gimana back? Nggak bisa juga. Back, Udah ada back. Gerard Pique. Oh iya. Beda dong, beda segmen. Ya, striker masih kosong katanya. Striker masih kosong. Ya, bisa dilihat di sini.
struktur organisasi. Nah ini fotonya ya kalau mau Struktur lihat. organisasinya bisa dilihat sendiri. Lanjut ke pengalaman kita nih. Oh iya. Tadi kan kita cerita udah ketemu Kak Dimas, kita diajak di sana tuh, jadi kita diajak keliling ke Cikanton Ardanya ini, dan ternyata emang nyambung sama grupnya tadi nih, ada Iya, Cakra iya, Radio, Cakra, ternyata di radionya juga. depan belakang gitu, Betul. dipisahin sama Satu kantin tempat. doang. Kita udah diajak tour gitu ya, tour keliling. Habis itu hujan pas kita udah beres mau pulang teh. Udah kita ngelihat di depan Ardan tuh ada satu jalan dan ada warung buat tempat teduh. Ya udah kita kesana dulu. Sana kita makan apa? Makan mie. Makan Dan mie. uniknya Itu sangat mie unik. itu Pakai pakai bumbu bumbu pecel. Arti Buset. mainstream gitu Wah. ya, pertama kali dengar. Dan cuma 5.000. Pecel. 5.000. Warang, yes. Sekali. Ada sosisnya, ada baksonya, mantap Betul. pokoknya. Asli worth it lah. Worth Kalau kan worth it. sekarang 10 over 10. Aida. Tapi di balik keenakan mie itu ada cerita menarik gak sih? Ceritain Wan. Ceritain. Kainan, kita lagi makan Kita kan. lagi makan. Kita lagi asik makan, misalnya enak makan, lahap banget makan. Terus ada seorang pemuda datang tuh dari belakang kita, padahal posisi kita sama posisi dia tuh jauh. Dia ngelewat gini, kita lagi makan, bilang punten. Buset, pemuda mana yang bilang punten wayah kieu? Padahal lumayan jauh jaraknya. Lumayan jauh. Kita juga lagi makan lah, Iya, pada lagi sibuk sibuk sendiri. Terus ngomong punten gitu kayak, kok nggak bisa ngomong? Iya. Kita juga Kalau- bingung. Kalau kita mah gengsi, Iya. pasti gengsi. Ya, sampai akhirnya si anak ini teh mau nyebrang. Pas mau nyebrang, kita tuh mesti ngeliat gitu kayak Masih. kagum siapa ini gitu. Ya nengok ke belakang anaknya. Mau nyebrang gitu nah. Gitu. Iya, dia tuh kayak izin dulu gitu kalau Iya. mau nyebrang tuh, mau nyebrang bukan nawarin mau nyebrang, tapi Ngabarin. Ngabarin. Ini aku mau nyebrang gitu. Ya. Lalu setelah kita pikir-pikir gitu, siapa? Kok kayak Kenal. Nggak asing. Nggak pernah asing lihat mukanya. gitu. Ternyata siapa? Akhirnya kita menyadari Iya. itu adalah Dewa Dewangga. Pengen beli terus. Tahu gak? Nih fotonya nih. Ini fotonya ya. Dan uniknya tuh dia pakai jaket pon. Iya. Dia dengan bangganya berdiri gagah, jalan gagah, memakai jaket pon. Saking bangganya. Dan itu pengalaman unik lah buat kita ya gitu ya. Berharga. Dan bisa diambil pelajaran juga walaupun dia memiliki keterbatasan gitu ya. Ya. Tapi masih memiliki etika-etika yang seharusnya kita juga orang normal memiliki. Itu Betul dia. sekali. Jadi dalam satu hari itu kita ketemu 2 artis, guys. Betul, public figure. Public Figure. figure. Iya, keren. Pokoknya kita salut lah sama dua orang itu. Dan setelah kita si Dewangga udah lewat kan, kita baru lihat nih di jalan itu tuh ada papan Iya. sekolah yayasan sekolah luar biasa. Oh, ternyata emang ada sekolahnya di Oh, situ iya. gitu. Jadi kita Dewangga kayaknya habis dari sana gitu. Begitu. Gitu aja mungkin ya cerita-ceritanya gitu. Tadi kita udah cerita tentang Ardan, pengalaman kita juga, cerita-cerita kita ke sana. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bye bye. Disclaimer. Kita udah tag 2 kali dengan jokes yang sama dan masih mencoba untuk lucu. Tetapi akhirnya kita kesel juga, kamera satunya mati lagi. Allah Akbar.